Tema kajian kita pada subuh pagi ini ya, di Masjid Baitur Rahman adalah memaknai dua kebahagiaan sebagai asar saum. Asar itu artinya jejak, ya, langkah kaki ya, dari rumah menuju masjid. Semakin jauh, semakin banyak asar kita. Semakin jauh, semakin banyak derajat yang diangkat dan semakin banyak dosa yang diampuni, kesalahan yang ditutupi. Ini pesan Rasul kepada orang yang punya rencana pindah rumah, ya, yang asalnya jauh dari masjid menjadi dekat ke masjid. Ya. Tapi kalau oleh Rasul dipesankan, dinasihati bahwa semakin jauh rumah kita dari masjid harusnya semakin semangat. Karena apa? Karena ada keutamaan yang dijanjikan Allah. Ya, yang pertama, diangkat derajat. Semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah. Semakin tinggi, semakin ya, dekat di sisi Allah. Semakin dekat dengan surga Allah. Kemudian diampuni dosa dan ditutup kesalahan, maka semakin bersih dosa kita, semakin bersih kesalahan kita, maka ya, semakin ya, dekat dengan Allah dan berada di surga Allah. Karena Allah itu Maha Suci dan surga itu tempat yang suci. Wa masakina thayyibatan. Tempat-tempat di surga itu bukan hanya bikin tenang, tapi juga indah, baik, bersih dan suci. Sehingga di surga tidak ada WC. Di surga tidak ada toilet. Ya. Di dunia hotel ya, bintang 5 sekalipun, itu kalau tidak ada WC-nya nggak bakal laku. Sementara di surga tidak ada WC. Karena tidak ada yang buang air. Ya. Tidak ada yang nifas. Ya. Tidak ada yang melahirkan. Ya. Tidak ada yang head. Tidak ada yang hamil. Betul-betul di surga itu tidak terganggu ya, kenyamanannya. Makanya disebut hasunat murtafaqo. Surga itu tempat istirahat terbaik. Berbanding terbalik dengan neraka. Ya. Saat murtafaqo. Tempat istirahat yang paling jelek. Tidak bisa istirahat. Ya. Bukan hanya tempat istirahat yang paling jelek, juga tidak bisa istirahat. Karena ketika hidup dimatikan dengan disiksa. Kemudian setelah mati dihidupkan lagi. Hidup dan mati berulang kali. Itu namanya al-ashqa. Orang yang paling celaka. Orang yang paling menderita. Ya. Mendapatkan al-azab al-kubra. Siksa yang paling besar. La yamutu fiha wa la yahya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian asar juga artinya bekas, ya, bekas pengaruh positif dari yang namanya ibadah dan amal soleh. Makanya ada istilah min asaris sujud. Sujud yang kita lakukan itu harus ada bekasnya. Apa bekasnya itu? Tadarru, ya, merendahkan diri kepada Allah. Ya. Jadi kepada manusia merendahkan hati, kepada ya, Allah merendahkan diri dalam bentuk sujud. Ya. Jadi jarak yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu saat sujud.
maka ya, perbanyaklah berdoa. Ya. Dan sujud serta doa, ibadah dan amal soleh itu adalah ya, cara yang paling efektif, cara yang paling efisien untuk menyelamatkan diri dari godaan setan. Sebab setan ketika menggoda ya, itu melalui 4 arah. Arah depan, arah belakang, arah kiri, arah kanan. Ya, tidak pernah setan menggoda dari arah atas. Tidak pernah menggoda dari arah bawah. Maka untuk menyelamatkan diri dari godaan setan, kita harus turun ke bawah dengan sujud. Ya. Yang kedua, harus naik ke atas dengan ibadah dan amal soleh. Ya. Ketika sujud kita berdoa, ketika beramal soleh, maka setelahnya, setelah kita beribadah, maka sebagai follow up, tindak lanjut dari ibadah itu amal soleh yang disebut ihsan. Ya. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, itu Rasulullah SAW bersabda, "Lisoimi, khusus untuk yang saum, farhatani, ya, ada 2 kegembiraan, ada 2 kesenangan, ada 2 kebahagiaan." Yang pertama kebahagiaan dunia, dan yang kedua kebahagiaan akhirat. Jadi bukan hanya pasca Ramadan saja, tapi terus sampai sorga. Ya. Jadi bahagianya itu bukan di dunia saja, bahagianya terus di alam kubur, di alam mahsyar, sampai kemudian di alam sorga. Makanya ibadahnya juga terus, ya. Amal solehnya juga terus, ihsannya juga terus. Ya. Makanya ada ungkapan hikmah, kunu robbaniyin, ya, wala takunu ramadaniyin. Ya. Kalian harus menjadi robbani, jangan menjadi ramadhani. Ya. Apa itu robbani? Ya, orang yang istiqomah, orang yang dawam, orang yang sabat, tetap dan mantap dalam ibadah dan amal soleh, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Syawal itu kan ditingkatkan sampai Sya'ban itu. Ya. Dawam, sabat dan istiqomah dalam ibadah dan amal soleh. Itu namanya Robbani. Robbani juga dimaknai sebagai orang yang selalu mengaji dan mengkaji. Mengaji dan mengkaji Al-Quran, mengaji dan mengkaji Al-Islam, mengaji dan mengkaji As-Sunnah, serta asar-asar para sahabat dan fatwa-fatwa para ulama. Orang yang selalu melakukan tadarus. Ya. Jadi tadarus itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Dilanjutkan di bulan Syawal sampai Sya'ban, ketemu Ramadan lagi. Itu namanya Robbani. Berasal dari kata Robbun. Orang yang dekat dengan Allah. Dan agar semakin dekat, ya, ditingkatkan ibadahnya, diperbanyak ibadahnya. Ditingkatkan dan diperbanyak amal solehnya. Ya. Farhatun inda fitrihi. Ya. Orang yang saum itu pertama akan mendapatkan kegembiraan ketika berbuka. Itu di dunia tuh. Ya, di dunia. Tapi juga wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah. Di mana? Di sorga. Ya. Jadi ternyata panjang banget itu perjalanan saum. Ya. Ini juga menjelaskan tentang keutamaan saum dibandingkan dengan ibadah dan amal soleh lain. Ya. Di dunia bahagia ketika buka. Ya. Makanya kalau mau enak makan, ya. Kalau mau nikmat makan, ya, jangan makan sebelum lapar, ya. Ya. Yang kedua,
usahakan berhenti sebelum kenyang. Insya Allah makannya enak, makannya nikmat. Makanya makan yang paling enak dan nikmat itu ketika buka. Ya, ketika buka itu. Ya. Sedangkan makanan yang tidak enak, makanan yang tidak nikmat ketika sahur. Itu nggak enak itu. Banyak yang nggak sahur itu. Ya. Terutama anak-anak ya. Anak-anak itu. Ya. Tapi di balik itu ada yang namanya barokah. Ya. Ternyata farhah ditempatkan ketika buka, sedangkan barokah, keberkahan ditempatkan ketika sahur. Ya. Harusnya kita dapat dua. Pertama dapat farhah ketika buka dan dapat barokah ketika sahur. Ya, ketika sahur. Jadi walaupun kita masak masakan yang enak, tetap aja ya, waktu sahur mah nggak enak. Ya. Tapi ketika buka, walaupun makanan biasa saja, cuman buras, bakwan, ya, tapi enaknya luar biasa. Kadang-kala nambah kolak dan sebagainya. Saking nikmatnya. Ya. Dan ternyata ketika ada dokter yang khusus dihadiahkan kepada Nabi untuk merawat kesehatan Nabi dan para sahabat, itu selama 2 bulan tidak ada pasiennya tuh. Nggak ada pasien satu orang pun. Sampai minta dikembalikan lagi ke tempatnya. Karena di negaranya banyak orang yang sakit, banyak orang yang berobat. Ternyata kuncinya tidak makan sebelum lapar. Dan berhenti makan sebelum kenyang. Ya. Inilah ya, makna kebahagiaan bagi orang yang sahur di dunia dan di akhirat. Kemudian makna farhah. Kata farhah yang artinya kebahagiaan itu dimaknai sebagai pertama busyra. Busyra. Manusia itu disebut bashar. Bashar itu orang yang punya rambut. Kalau binatang punya bulu. Ya. Kira-kira kalau manusia berbulu jelek ya. Manusia itu cantik karena berambut. Binatang itu ya, berambut jelek. Tapi cantiknya itu ketika berbulu. Bashar juga artinya gembira. Manusia tuh inginnya yang bikin gembira, bikin bahagia, bikin senang. Makanya waktu sekolah kalau dikasih PR, bahagia nggak tuh? Ya. Ada ya, guru masuk terus nggak pernah bolos itu dibenci sama muridnya tuh. Dan kadang-kala ketika sekolah ya guru tidak datang, guru tidak masuk itu kan senang ya. Gitu. Suka yang menyenangkan. Ya. Makanya suka santai, lalai, abai, ya, leha-leha, males-malesan. Itu namanya bashar. Dan kaitannya dengan bashar itu ada neraka yang namanya sakor. Sakor itu lawahatul lil bashar. Ya. Jadi yang membakar kulit. Ya. Ada yang mengelupas kulit kepala sampai seluruh tubuhnya, kayak kambing dan sapi dikuliti itu. Ya. Disobek kulitnya tuh. Itu ada neraka. Ya. Ada neraka. Ya. Namanya neraka sakor lawahatul. La tubki wala tadar. Tidak pernah menyisakan dan tidak pernah membiarkan. Habis itu kulitnya dibakar. Ya. Kalau kita kuat dengan yang namanya neraka syakor, beli ke warung obat nyamuk coba. Ya. Disundutin gimana tuh? Ya. Ada juga neraka ladho itu. Kalau neraka ladho untuk orang yang enggan berzakat. Sedangkan neraka syakor orang yang kufur terhadap Al-Quran sebagai firman Allah. Bahkan menuduhnya sebagai sihir. Kemudian juga sebagai perkataan Nabi Muhammad SAW. Itu surat Al-Mudaththir. Ya. Jadi busyra yaitu jannah yang artinya surga, artinya kebun, artinya taman. Sebagai tempat bersenang-senang dan bermewah-mewah
tempat santai dan istirahat yang sempurna, serta Darussalam, kampung rukun, damai, sejahtera, dan aman sentosa, serta sebagai hakikat kemenangan yang agung, keuntungan yang berlimpah. Ya. Jadi saum itu betul-betul ya, bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Ya. Yang bernama sorga. Ya. Kemudian tubuhnya memancarkan cahaya. Ya. Ini salah satu bentuk busyra. Ya. Salah satu bentuk farhah. Ya. Dan ini difirmankan oleh Allah. Ya. Yauma taro, pada hari kamu akan melihat al-mu'minin, orang-orang yang beriman, wal mu'minat, ya, dan mukminat, orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan, kamu akan melihat mereka yas'a nuruhum, ya, baina aidihim wa bi aimanihim, ya, cahaya mereka memancar terang ke depan dan ke kanan mereka. Dan ini ada kaitannya dengan sifat sorga, ada kaitannya dengan keadaan sorga, ada kaitannya dengan kondisi sorga. Di sorga, penghuni sorga tidak akan melihat matahari dan bulan. Sementara di sorga penuh dengan pohon-pohonan, pohon yang tinggi dan besar, kemudian rindang daunnya, lebat buahnya, tapi dalam waktu yang sama, karena tidak ada matahari, tidak ada bulan, gelapnya luar biasa. Tapi penghuni surga tidak terganggu kesenangan dan kebahagiaannya. Tidak terganggu ketenangan dan kenyamanannya. Kenapa? Karena tubuhnya memancarkan cahaya. Ya. Jadi di surga itu banyak air, banyak cahaya. Ya. Sedangkan di neraka banyak api, banyak asap. Ya. Kalaupun ada air, airnya air panas. Kalau tidak suka, ada minuman alternatif. Apa? Nanah. Ya. Tinggal pilih aja. Makanya tadi, sorga itu Darussalam. Ya. Kampung orang bikin sejahtera, akur. Ya. Di dunia perang terus ya. Iran, Israel, Amerika. Ya. Itu dari dulu yang namanya perang belum berhenti. Ya. Nah, yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya mereka memancar terang ke depan dan ke kanan mereka. Ya. Sebab ketika ke kiri yang ada neraka. Ya. Di neraka, penghuni neraka jangankan cahaya yang memancar, cahaya yang memercik saja nggak dapat. Makanya dalam surat Al-Hadid, ketika neraka dan sorga itu belum ada dindingnya, terbuka, belum ada dindingnya, itu orang munafik baik laki-laki dan perempuan, dia minta supaya ya dikasih cahaya barang seberkas. Tapi malah diusir oleh orang yang beriman. Setelah itu ditutup dengan dinding, ya, kemudian dikunci rapat pintunya, bagian dalamnya sorga, rahmat Allah, bagian luarnya neraka. Apa? Azab Allah. Ternyata ya dinding yang membatasi, menghijab ya orang munafik dan orang yang beriman itu ya itu dekat banget itu. Jadi di samping, di luar orang yang beriman, orang munafik. Ya, kenapa? Karena orang munafik itu ketika di dunia itu dekat banget dengan orang yang beriman. Karena orang beriman tidak bisa membedakan mana yang munafik, mana yang tidak munafik. Cuman Allah ngasih cirinya. Orang yang munafik itu pertama, dia merasa Allah itu bisa ditipu. Oleh karena itu sholatnya itu malas-malasan. Ibadahnya itu riya. Dan zikirnya itu sedikit. Seuprit itu orang munafik itu. Kemudian Rasul menjelaskan, kalau ngomong bohong. Kalau janji ingkar. Kalau kemudian dia diamanati, khianat. Ya, persoalan yang kecil dibesar-besarkan. Itu ciri orang munafik. Ya. Mudah-mudahan tidak ada pada kita. Sebab nasib orang yang munafik itu,
nanti dikumpulkan dengan orang yang kafir di neraka yang bernama Jahannam. Ya. Jadi tubuhnya memancarkan cahaya, ini termasuk busyra, termasuk farhah itu. Ya. Kemudian busyrakumul yauma jannat tajri min tahtiha anhar khalidina fiha. Kebahagiaan mereka pada hari ini adalah surga yang dari bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Ini sifat surga ya. Sifat surga bikin bahagia. Dan surga itu dekat ya. Jadi surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Menggunakan kata al-yauma, hari ini. Ya. Jadi perjalanan menuju surga itu tinggal sebentar lagi. Karena hidup itu sejatinya perjalanan. Berjalan maju ke depan, kemudian naik ke atas. Sampai surga. Dekat Sidratul Muntaha di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika huwal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang agung. Jadi hakikat kemenangan itu ya tidak hanya mengalahkan musuh, tapi juga mampu mengendalikan hawa nafsu. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Fa inna jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah, dia akan mengendalikan hawa nafsunya, maka surga ma'wa yang layak baginya. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Untuk orang yang takut kepada kebesaran Allah, dia akan dapat surga. Kalau tidak puas dengan dua surga, wa min dunihi ma jannatan. Masih ada dua surga yang lainnya. Jadi ketika orang itu mendapatkan satu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, malah kalau kita takut kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu di antaranya dengan saum, ya, kita akan mendapatkan 4 surga. Ya. Luar biasa. Jadi saum itu harus membuahkan rasa takut kepada Allah. Saum itu harus mampu mengendalikan hawa nafsu itu. Ya. Nah, itulah al-fawz al-azim, kemenangan yang agung. Ya. Kemudian yang kedua, farhah dimaknai sebagai sa'adah. Ya. Apa sa'adah itu? Ya, yaitu ponis bahagia dan masuk surga. Ya, karena yang disebut adin itu kan pengadilan, pembalasan. Nanti digelar di alam mahsyar itu. Ya, akhirnya divonis manusia setelah dihisab, ya, sebelum dibalas. Itu akan diponis, ya. Diponisnya itu 2. Pertama, ponis bahagia, ya, dan selamat masuk surga, ya. Yang kedua, ponis celaka, ya, menderita dan masuk neraka. Jadi faminhum, di antara mereka syaqiyun, ada yang celaka. Wasaidun, dan yang bahagia. Celaka disebutkan duluan karena mayoritasnya. Orang yang celaka itu lebih banyak daripada orang yang selamat. Ya, gitu. Nah, fa'amal ladina apa? Syuku fafinar. Maka adapun yang celaka, ya, maka mereka berada di neraka. Ya. Ya. Lahum fiha zafir wa syahik. Bagi mereka di neraka ada suara menjerit, kesakitan, orang yang menarik dan mengeluarkan nafas. Ya. Jadi jangankan bergerak, ya, bernafasnya saja susah. Bahkan bukan hanya susah, tapi sakit, perih itu. Ya, itu salah satu, ya, balasan siksaan orang yang tinggal di neraka karena divonis celaka itu. Ya. Jadi sebelum merasakannya, begitu mau masuk pintu neraka, dia mendengarkan jeritan kesakitan orang yang menarik dan mengeluarkan nafas. Ya. Jadi geraknya juga tidak bebas. Kenapa? Depan neraka, belakang neraka,
kiri neraka, kanan neraka, atas neraka, bawah neraka. Di dalam nerakanya itu ada asap hitam pekat yang setiap saat dia menarik dan mengeluarkan nafas. Ya. Jadi latihan nanti, ya. Masuk ke ruangan, ya. Kemudian bakar apa yang banyak menghasilkan asapnya, kunci rapat-rapat. Itu kuat berapa lama itu? Ya. Ini dikepung dalam api neraka, ya, yang menghasilkan asap yang sangat hitam dan pekat, serta bikin menderita ketika bernafas. Surat apa? Surat Hud ayat 106. Ya, khalidina fiha, itu terjadi, mereka kekal fiha di neraka itu madamatis samawati wal ard, seumur langit dan bumi. Kan sekarang langit belum berakhir ya, bumi belum berakhir. Jadi manusia itu baru ada di bumi ini ketika langit dan bumi, ketika bumi berumur 5 miliar katanya. Ya, umur langit 5 miliar baru manusia ditempatkan di bumi ini. Nah, sekarang sudah berapa miliar? Ya. Nah, ini manusia ditempatkan di neraka sebagai orang yang diponis celaka, ya. Dia, ya, menderita di dalamnya itu seumur langit dan bumi. Illa masya rabbuk, kecuali Tuhanmu Allah menghendaki lebih lama atau dikeluarkan setelah habis dosanya, karena dalam hatinya ada iman, ya. Jadi ada orang yang di neraka itu khalidina, ada. Tapi juga ada khalidina fiha abada. Tapi ada orang yang disiksa terus sampai dosanya habis, tapi karena dalam hatinya ada iman dikeluarkan. Ya, begitu dikeluarkan hitam legam, baru dimasukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Kemudian diangkat kuning langsat, putih berseri. Kemudian dia akan lewat, ya, sebuah jembatan yang namanya jembatan Kontoroh untuk masuk ke surga. Ya. Tapi di neraka dulu, ya. Baca surat As-Sajdah itu. Jadi orang yang fasik itu oleh Allah akan dimasukkan ke neraka ma'wa. Setiap mereka mau keluar dari neraka itu, ya, begitu sampai di ujung neraka, di atas neraka, sudah dijaga ketat oleh penjaga neraka, dilemparkan kembali itu. Ya. Berapa dalamnya neraka? Batu yang paling besar ketika dijatuhkan dari atas neraka baru sampai ke dasarnya 70 tahun, bayangkan. Ya. Coba manusia dilemparkan dari atas neraka sampai ke dasarnya berapa tahun? Tapi karena tidak sabar, ya, tidak tahan, ya, menghadapi siksa neraka, dia naik ke atas tuh, berusaha untuk keluar. Ya, tapi karena masih ada dosanya, ditangkap, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kira-kira dilemparkan dengan naik kelamaan mana tuh? Ya. Jadi batu saja 70 tahun, apalagi manusia, tapi tetap naik. Cuman ketika sampai di atas neraka, dilemparkan lagi sampai habis dosanya. Jadi jangan main-main dengan yang namanya neraka. Jangan main-main dengan yang namanya azab Allah. Dan kemudian, ya, orang yang dapat kebahagiaan itu adalah orang yang takut kepada Allah, kemudian mampu mengendalikan hawa nafsu sehingga mendapatkan jannatul ma'wa. Ya. Wa amal ladzina su'idu fa fil jannah, sementara orang yang divonis bahagia itu ditempatkan di sorga. Khalidina fiha, sama, mereka kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Cuman beda rasanya, ya. Seumur langit dan bumi tinggal di sorga dengan seumur langit dan bumi tinggal di neraka, lamaan mana tuh? Lamaan mana? Kalau dikaitkan dengan rasa, lamaan di neraka, ya. 10 hari di masjid, 10 hari di rumah sakit, 10 hari di penjara, lamaan mana tuh? Lamaan di masjid itu, ya. Banyak yang KO kan 10 hari terakhir, ya. Gitu. Paling itikafnya malam doang, ya. Atau ketika senggang doang, ya. Kalau di rumah sakit kan siang malam, apalagi di penjara. Tapi orang kuat, ya, orang kuat. Tapi ada tempat di mana manusia tidak bisa sabar, namanya neraka. Fama asbarohum ala nar.
Tapi lamanya khalidina fiha atau khalidina fiha abada, atau ya dosa sampai dosanya habis kemudian ada iman dalam hatinya. Makanya illa ma syaa rabbuk, kecuali Tuhan menghendaki lain, artinya abadi, khalidina fiha abada. Orang yang khalidina fiha abada di surga itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh, ridho kepada Allah, ya diridhoi oleh Allah, kemudian takut kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Surat Al-Bayyinah itu. Atau ghaira ya majdud, sebagai karunia yang tidak terputus ya. Buah-buahan yang banyak di surga itu pertama tidak mengenal musim ya. Lam maktu'ah wala mamnu'ah itu ya. Jadi tidak ada putusnya, tidak ada musimnya. Kalau di dunia kan ada musim mangga, ada musim rambutan. Di sana semua buah-buahan tidak ada musimnya. Tapi juga wala mamnu'ah, tidak ada satupun yang dilarang ya. Inilah sifat surga ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya ini surat Hud ayat 106 sampai 108. Nah, Ibnu Katsir memaknai ya as-sa'id sebagai orang yang ditetapkan Allah mendapatkan rahmat dan surganya ya. Makanya wasari'u ila magfiratin min rabbihim wa jannatin arduha samawati wal ardh. Ya. Kemudian orang yang beriman dan beramal saleh itu fi rahmatihi, ada dalam rahmat Allah. Jadi rahmat itu kasih sayang Allah yang bikin manusia bahagia dan dunia akhirat, dan kebahagiaan karena rahmat Allah, kebahagiaan karena karunia Allah itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia. Jadi sebenarnya kita di dunia sedang ngumpulin apa? Ada yang ngumpulin duit, ada yang ngumpulin jabatan, ada yang ngumpulin popularitas, sehingga kalau pemilu menang kan gitu ya. Tapi itu semuanya ketika sukses tidak bisa mengalahkan kebahagiaan karena rahmat dan karunia Allah. Ya. Ada yang menarik di dunia ini. Kita ngumpulin harta tapi nggak ngumpul-ngumpul ya. Kita tidak ngumpulin penyakit ya, tapi ngumpul nggak? Ngumpul itu. Gitu. Jadi ibu dan bapak kalau kemudian makan obat sudah 19 macam, itu udah luar biasa penyakitnya. Ya, kita rata-rata yang sudah tua berapa macam obatnya? Ada 7 ya. Belum 19 ya. Kalau sudah 19 macam itu sudah gawat itu. Gawat itu. Ya, sedangkan asyaki dimaknai sebagai orang yang sengsara, sebagai orang yang celaka, sebagai orang yang binasa di neraka karena ditetapkan Allah tidak mendapatkan rahmat dan surganya. Makanya selepas bulan Ramadan manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama namanya almarhum. Almarhum itu orang yang mendapatkan rahmat Allah, surga itu. Yang kedua apa? Al-mahrum, orang yang terhalang mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga al-mal'un, orang yang dilaknat. Maka farhah itu artinya rahmatullah dan surga Allah ya. Sementara itu saja yang dapat disampaikan karena sudah masuk ya waktu terbit atau syuruk ya. Sebelum ditutup ada pertanyaan enggak? Oh iya silakan.